Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliandini dengan NIM 25070150050 dari kelas K. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan anak. Adapun juga untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan saya dari masa prenatal sampai usia 12 tahun. Selanjutnya itu metode pengambilan data. Nah, saya mengumpulkan datanya itu melalui proses wawancara dengan anggota keluarga saya seperti mama, bapak, dan kakak saya. Adapun dokumentasinya itu sangat kurang karena pada saat saya masih kecil kamera belum ada di dalam keluarga saya. Jadi foto kecil saya itu sangat kurang. Jadi saya hanya bisa menggunakan foto rapor saya saja. Dan tantangan terbesar saya dalam mengumpulkan datanya ya mungkin dokumentasinya, karena kan ya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa foto kecil saya itu tidak ada, jadi tidak ada yang bisa saya gunakan untuk memvisualisasikan bagaimana saya saat kecil dulu. Nah, baik, kita akan masuk pada masa prenatal. Nah, dari informasi yang saya dapatkan, mama saya bilang bahwa kalau ia mengandung saya itu di usianya yang ke-34 tahun dan merupakan kehamilan ketiga. Pada trimester pertama, kondisi kehamilan mama itu terbilang stabil, tapi memasuki trimester kedua dan ketiga itu mama seringkali mengalami gatal-gatal di sekitar perutnya. Dan untuk emosi itu juga masih terbilang stabil, tapi untuk akses kesehatan pada saat itu sangatlah sulit karena jarak antara puskesmas dan rumah itu bisa dibilang cukup jauh. Adapun mama itu sangat aktif dan pola makannya juga dijaga. Selanjutnya ada proses kelahiran. Nah, saya lahir secara normal dan lahir sesuai dengan usia kehamilan, yaitu 9 bulan. Adapun berat saya yaitu 3,0 kg. Menurut WHO, berat bayi normal itu adalah 2,5 sampai 4 kg. Jadi berat saya itu masih masuk di di angka normal lah menurut WHO. Adapun kondisi mama pasca melahirkan yaitu normal dan sudah kembali pulih selama 3 hari pasca melahirkan saya. Selanjutnya yaitu analisis teoritis, yaitu tahapan perkembangan prenatal yang terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan germinal 0 sampai 2 minggu. Nah, di sini itu terjadi pembelahan sel yang cepat dan perkembangan awal itu baik dan juga sehat. Dan yang kedua, tahap embrionik 2 sampai 8 minggu. Nah, di sini itu kemudian terjadi pembentukan organ-organ baru atau disebut dengan organogenesis, yang juga merupakan masa paling sensitif terhadap kondisi lingkungan karena dapat membuat bayi yang baru lahir akan mengalami gangguan menurut Santrok. Nah, walaupun mama saya jarang melakukan kontrol karena mengingat jarak antara rumah saya dan puskesmas itu sangat jauh, kondisi emosionalnya tetap baik. Dan yang terakhir yaitu tahap fetal 8 minggu sampai kelahiran. Nah, dari yang mama saya katakan, pertumbuhan saya itu baik dan juga aktif bergerak selama dalam kandungan, yang telah menunjukkan
perkembangan saraf dan motorik saya dengan baik. Nah, kemudian kita masuk pada masa perkembangan yang kedua, yaitu masa bayi, sekitar 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan fisik dan motorik saya di sini menurut Arnold Gesell, saya sudah bisa tengkurap di usia 3 sampai 4 bulan, duduk di usia 6 bulan, dan saya di sini tuh saat kata mama saya itu tidak merangkak, tapi mengesot. Itu sekitar 7 bulan. Kemudian saya sudah bisa berdiri di usia 12 bulan dan berjalan di umur 1 tahun. Kemudian perkembangan motorik saya menurut Arnold, rentan normal Arnold Gesell, itu saya sudah bisa berdiri di usia 9 sampai 12 bulan dan berjalan 1 tahun 3 bulan. Nah, ketika berjalan itu kita membutuhkan keseimbangan antara satu kaki dengan kaki yang lainnya, dan juga pengalihan berat badan. Nah, berdasarkan teori ini, perkembangan motorik saya itu terbilang normal. Selanjutnya itu perkembangan kognitif atau sensorik menurut Piaget. Nah, kata mama saya itu suka sekali menangis ketika ditinggal. Karena saya sangat dekat dengan mama saya dibandingkan bapak saya sendiri. Nah, saya itu juga aktif dalam mengeksplorasi lingkungan dan juga sudah bisa merespons berbagai suara ataupun benda-benda. Selain itu, saya juga sudah bisa melakukan imitasi sederhana seperti meniru gerakan mama ataupun bapak saya. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Nah, saya sudah bisa babbling itu di usia 7 bulan. Sedangkan bayi normal itu biasanya sudah babbling di usia 4 sampai 9 bulan menurut YASA. Babbling sendiri itu ditandai dengan pengucapan kata dada atau gaga. Sedangkan menurut mama saya, kata pertama yang saya ucapkan itu kata mama. Nah, komunikasi awal saya itu berkembang dengan baik. Dan ketiga itu perkembangan sosio-emosional menurut Erikson, yaitu trust versus mistrust, yaitu sekitar 0 sampai 1 tahun. Nah, ketika bayi sedang mempelajari dunia yang menurut dia ini aman dan menyenangkan, dia itu akan merasa tenang dan aman. Nah, dari pengalaman saya sendiri, ketika saya berada di sekitar mama saya, itu rasanya sangat tenang dan saya merasa aman dibandingkan bersama dengan orang lain. Bahkan bapak saya sendiri, saya lebih merasa nyaman jika bersama dengan mama. Nah, saya juga menunjukkan separation anxiety, yaitu kecemasan saat ditinggal oleh orang terdekat kayak mama saya. Nah, saya juga menunjukkan stranger anxiety atau rasa takut seorang anak saat bertemu dengan orang lain. Nah, saya juga mengalami hal tersebut karena saya saat kecil itu sangat pemalu. Selanjutnya kita akan menganalisis poin kelima dari masa bayi, yaitu konteks. Nah, di sini pengasuh utama saya yaitu mama. Dan untuk pengkonsumsian ASI, saya itu full ASI sejak lahir sampai usia 15 bulan. Dan untuk lingkungan itu masih terbilang stabil. Dan saya dikenal dengan bayi yang gemuk dan memiliki mata yang sipit. Jadi ketika mama saya membawa saya ke sebuah pasar sore, orang-orang yang melihat pasti langsung ingin mencubit pipi saya sebagai bukti sebagai bentuk pengekspresian mereka dalam melihat saya gitu.
Nah, kemudian masa perkembangan selanjutnya yaitu masa kanak-kanak awal, sekitar 2-6 tahun. Nah, perkembangan fisik dan motorik saya itu di usia 6 tahun, tinggi saya itu sekitar 104 cm yang sudah sesuai dengan kurva WHO. Kemudian perkembangan motorik saya itu, saya senang sekali bermain seperti mewarnai, petak umpet, lomba gerak jalan, dan juga masak-masak. Dan pada usia 2 tahun, saya senang sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang untuk bagi kita sekarang itu sangat mudah untuk dijawab, tapi pada saat usia saya 2 tahun itu seperti hal besar untuk bisa saya ketahui. Kemudian saya sudah bisa makan sendiri itu di usia 3 tahun. Kemudian poin kedua itu perkembangan kognitif atau dalam teori biasa itu saya masuk ke dalam pra-operasional. Ya, nah di sini itu ada 3 tahapan, yaitu egosentrisme, animisme, dan konservasi. Nah, dalam egosentrisme itu anak akan melihat sesuai kehendak dirinya. Contohnya itu ketika saya cemburu saat kakak saya dibelikan baju baru sedangkan saya tidak. Nah, poin kedua itu animisme, yang menganggap seluruh benda yang ada di sekitarnya itu memiliki nyawa atau hidup. Contohnya dari cerita mama saya itu, saya ketika bermain saya itu kadang berbicara sendiri, seperti ada yang saya temani bermain, padahal tidak ada. Kemudian tahapan ketiga itu konservasi. Contohnya itu saya pernah mengira bahwa jumlah air yang ada di dalam gelas itu akan berubah jika dipindahkan ke dalam gelas yang berbeda bentuknya. Sedangkan menurut Piaget pada tahun 2014, konservasi itu sendiri itu merupakan kemampuan berpikir simbolik dan bahasa, tetapi belum mampu memahami konsepnya saat hal itu berubah bentuk, seperti yang saya katakan tadi. Yang ketiga itu perkembangan bahasa. Saya itu paling suka bercerita ke mama saya tentang apa-apa saja yang sudah saya lihat selama 1 hari itu. Nah, vocabulary saya juga sudah mulai berkembang dengan baik, dan saya paling suka bernyanyi. Kemudian ada poin keempat, yaitu perkembangan sosial emosional. Menurut Erikson, saya itu masuk di inisiatif personality di umur 2-6 tahun. Nah, anak usia prasekolah tentunya akan menghadapi tantangan sosial baru yang membutuhkan perilaku yang aktif. Nah, jika mereka melakukan kesalahan dan merasa cemas, nah rasa cemas itu bisa saja terus-terusan muncul menurut Sandrock. Nah, saya itu paling suka bermain masak-masakan. Saat usia 5 tahun saya sudah masuk SD. Nah, ketika awal saya diantar, saya itu sangat takut untuk ditinggal sendiri, jadi saya menangis saat diantar. Alhasil selama saya TK itu, mama saya selalu menemani saya dan menunggu saya sampai pulang, dan itulah yang membuat pekerjaan mama saya jadi terhambat. Kemudian untuk hubungan dengan saudara itu cukup akrab, walaupun terkadang sering bertengkar. Nah, untuk saya juga suka mencoba hal-hal baru. Saya juga sudah bisa atau saya sudah terbiasa untuk bermain sendiri ataupun bermain bersama teman. Dan poin terakhir yaitu perkembangan moral atau prakonvensional menurut Holberg. Nah,
saya itu tidak suka mematuhi peraturan, dan saya pada usia 2 sampai pada saat saya SD, saya itu sangat suka mencari masalah dan tidak ingin mematuhi aturan. Nah, kita telah sampai pada masa perkembangan terakhir, yaitu masa anak-anak tengah dan akhir sekitar 6-12 tahun. Nah, perkembangan fisik saya di sini, saat saya berumur 10 tahun, tinggi saya itu sekitar 143, yang menurut WHO itu sudah masuk kurva normal. Nah, di umur 11 tahun saya itu suka berolahraga seperti bersepeda dan badminton. Terutama yang mengajari saya bersepeda dan badminton itu adalah orang tua saya. Nah, saya mulai pubertas itu di umur 12 tahun. Kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif saya ini masuk di operasional konkret menurut Piaget. Nah, saya di sini sudah mulai mengerti konservasi yang pada perkembangan sebelumnya itu saya belum terlalu mengerti. Nah, saya juga menyukai mata pelajaran seperti matematika dan IPA. Nah, adapun hobi saya itu menggambar, mewarnai, dan juga mendengarkan musik. Nah, ada pula perkembangan bahasa. Nah, di umur 6-12 tahun, saya sudah mulai berbicara dengan lancar, dan saya sudah bisa lancar dalam menulis dan membaca sejak kelas 2 SD. Kemudian poin keempat itu perkembangan sosial emosional. Menurut teori Erikson, dalam industri versus inferiority, yaitu sekitar 6-12 tahun, anak usia sekolah dasar itu akan mengarahkan energi untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Nah, saat mereka merasa gagal, mereka akan bisa melakukan perilaku rendah diri menurut Sandrock. Nah, contohnya dari pengalaman saya, menurut Mama itu saya mulai percaya diri untuk naik ke depan kelas saat ingin memberitahukan hasil kerja saya. Nah, saya itu juga punya 3 orang sahabat yang sering menemani saya saat pulang sekolah maupun bermain bersama. Adapun refleksi personal dari saya, menurut saya itu melalui proses ini saya mendapatkan banyak sekali wawasan baru tentang bagaimana perkembangan diri saya sendiri itu hingga bisa menjadi seperti sekarang. Mulai dari cara saya mengeksplorasi dunia, mengelola emosi, dan aspek-aspek lainnya. Nah, dengan mengaplikasikan teori Holberg, Erikson, dan Piaget itu ke perjalanan perkembangan saya, konsep-konsep itu seperti menjadi lebih nyata dan membantu saya bisa memahami bahwa perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan serta berlangsung sepanjang hayat. Nah, sebagai calon psikolog, hal ini semakin menegaskan pentingnya memandang individu secara menyeluruh melalui perspektif perkembangan sepanjang hidup atau lifespan development. Nah, saya juga bersyukur pada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai saat ini, karena terutama untuk Mama, Bapak, dan kakak saya yang telah memberikan saya cerita-cerita masa kecil saya, sehingga bisa membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan anak yang sudah memberikan tugas ini sebagai kesempatan belajar yang lebih mudah untuk dipahami.